Kayaknya ini gak kedengeran sananya. Aduh. Macam mana pula? Aduh, gimana ini? Gak kedengeran, tolong. Gak kedengeran. Halo. Chat aja kali ya. Sebentar ya, lagi ditanyain ya. Lagi dikonfirmasi dulu. Nggak masuk, Pak, suaranya. Oh, Terakhir penutupan. Terdengar gak suaranya? Menikah kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang terdengar? Kedengaran. Iya, Kedengar. Makasih kepada Arya untuk yang saya aturkan. Ini mana? Tanya beda. kelihatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه
بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فقوموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Alia yang sudah membacakan surat Al-Kahfi. Semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah salam oleh kepala sekolah yaitu Ibu Siti Aisyah. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul bersama baik yang di rumah ataupun yang ada di sekolah. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutinan kita, yaitu kegiatan Wandai Pernikahan. Kemudian tak lupa, mudah-mudahan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, ibu ucapkan terima kasih juga kepada panitia untuk kegiatan Wandai Pernikahan ini, walaupun mungkin agak telat dari rencana ya. Rencananya kita dimulai jam 7 sampai dengan jam 11. Ternyata tadi karena ada di luar prediksi, jadi kegiatannya mundur bukan maju ya. Jadi jam 8 lebih. Nah, di sini kenapa sih kita mengadakan kegiatan Wandai Pernikahan? Apakah ini karena hanya menghabiskan waktu senggang aja? Di sini hari Jumat, kita tidak ada kegiatan, maka kita adakan aja kegiatan yang asal-asalan. Di sini kata pendidikan. Pendidikan itu apa artinya? Pendidikan karakter. Kami di sini guru-guru dan tim semua berharap dengan kegiatan ini mendidik karakter kalian supaya jauh lebih baik. Karena dalam kehidupan nanti setelah kalian dewasa, yang dinilai itu bukan hanya kepintaran kalian, tapi bagaimana karakter kalian di masyarakat. Contohnya, banyak sekali pemimpin kita yang pandai menghafal hafalan Qurannya banyak, kemudian ilmunya tinggi, kemudian ilmu sainsnya juga bagus, tetapi
terjadi banyak korupsi. Uang rakyat yang harusnya diberikan, tetapi akhirnya dimakan oleh sendiri, dibagi-bagi dengan sahabatnya, dengan teman-temannya. Nah, untuk itu, mudah-mudahan nanti ke depannya, untuk anak-anak SMP ITIN Teladan, karena mungkin di sini adalah kesempatan guru-guru di sini untuk mendidik kalian, mencoba mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Jangan sampai istilahnya karakter kalian itu nanti setelah kalian dewasa terbawa yang tidak baiknya. Contohnya di sini aja ada orang yang lagi di depan bicara, ikut bicara di belakang. Itu artinya seperti apa? Apakah karakter itu karakter yang sudah bagus? Nah, karena kita ini insan teladan ini adalah sekolah yang basicnya basic penghafal Quran. Apakah bagus karakternya seperti itu untuk anak-anak yang penghafal Quran? Nah, jangan hanya ibu yang bicara di depan, kemudian kalian istilahnya diam. Tetapi nanti di saat teman kalian yang ada di depan, ada yang lagi membacakan kalam suci, ada yang mengaji, kalian ribut di belakang. Kita kan tahu, di mana kalau ada orang yang lagi mengaji, berarti kewajiban kita harus apa? Mendengarkan. Itu adalah diajarkan di dalam agama. Nah, mudah-mudahan dengan dengan kegiatan ini yang kita coba, ini adalah usaha kita ya, usaha guru-guru di SMP ITIN Teladan untuk mendidik kalian. Nanti setelah kalian setelah dewasa baru sadar, oh iya, apa yang diajarkan oleh guru-guru kami itu ternyata betul. Contohnya tidak jauh-jauh, kakak kalian yang sekarang sudah ke SMA, sudah ke Alia, nah itu merasakan bagaimana didikan dari guru-guru kalian yang ada di sini. Gimana kelihatannya? Ternyata kakak-kakak kalian setelah SMA masih kangen. Itu artinya apa? Artinya didikan dari kami itu adalah masih nempel di hati mereka. Awalnya mungkin kalian akan ini bukan hanya yang di rumah ya, bukan hanya yang di sekolah juga. Mungkin awalnya merasa kami itu guru-guru ini bawel atau mungkin cerewet, apalagi di insan teladan kebanyakan ibu-ibu. Nah, mungkin ini akan dirasakan oleh kalian sekarang. Tetapi setelah nanti kalian besar, insya Allah itu adalah hal yang akan diingat oleh kalian. Mudah-mudahan nanti setelah kalian meninggal, setelah ibu meninggal, itu akan menjadi istilahnya pahala untuk kita di saat nanti ibu atau guru-guru yang lain meninggal, ditarik atau mungkin karena kesalahan kami, mungkin kami masuk ke neraka, alhamdulillah ya. Nah, nanti kalian yang menarik kami, kata kalian, itu guru saya yang mengarahkan saya ke jalan yang baik. Nah, itu harapan dari kami. Jadi mungkin kalau sekarang beranggapannya bahwa ini mah kegiatan karakter ini hanya mengisi waktu luang. Tapi harapan dari kami bukan hanya itu, tapi ingin mendidik, ingin membentuk, ingin mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Nah, itu aja mungkin dari Ibu tujuan diadakannya Wandai Pendidikan ini. Mudah-mudahan semua kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini dapat diambil hikmahnya oleh kalian, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkesan juga bukan hanya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk kegiatan karakter hari ini
Ibu buka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sama Ibu. Ini sambutan dari Ibu. Mohon maaf apabila tadi ada kata-kata Ibu yang agak menyentuh sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aisyah yang telah memberikan Terima kasih kepada Bu Aisyah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ke acara yang keempat, yaitu ada kegiatan Al-Quran yang akan dipandu oleh Pramipta dan Bu Ranti. Kepada Pramipta dan Bu Ranti, waktu dan tempat dilakukan. Itu bisa ini ya, bisa muncul kan ke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang sudah pada agenda sesi Al-Quran ya. Dan untuk Al-Quran ini teman-teman sekalian, ada kisah, ada video yang teman-teman nanti simak ya. Ada video, nanti teman-teman simak. Nanti di akhir ada pertanyaan atau sesuatu yang bersifat kuis, dan itu akan dapat, bagi yang benar menjawabnya akan mendapat hadiah, insyaallah. Seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, ya silahkan disimak ya videonya. Nanti teman-teman pahami ya, pelajari, dalami apa yang nanti disampaikan lewat videonya seperti itu. Oke, nanti di akhir tadi Bapak sampaikan ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaannya. Begitu pun ya di rumah ya, rumah juga ada ya, insyaallah. Oke, silakan tunggu sebentar ya.
Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqul. Ya, keluar kan? Regerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Bunuh saja, bunuh! Bagus sekali!
Makan saja itu. Ayo sini, berkam saja. Makan. Makan tulangmu. Ya, bagus sekali. Ayo terus. Ayo terus. Kejar. Kenapa terjadi seperti ini? Tuhan, apakah yang menyebabkan hati manusia menjadi sekeras batu? Tega membunuh saudaranya sendiri, hanya agar membuat raja tertawa dan menjadi hiburannya. Sesungguhnya Allah adalah kebenaran. Bahkan kau pun merasa sedih terhadap apa yang telah terjadi. Aku juga merasa sedih. Aku heran kenapa binatang punya hati nurani dibandingkan para manusia itu. Aku tidak menyangka. Kenapa kau bersedih, saudaraku? Dan kenapa kau juga meninggalkan pesta seperti diriku? Aku bersedih karena kezaliman yang terjadi. Tuhan apa yang mereka sembah dengan membuat persembahan dengan nyawa manusia sungguh tidak adil. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap hambanya itu. Bukan begitu, saudaraku? Allah Maha Besar. Mereka tidak ingat pada Allah sama sekali. Allah? Siapakah Allah itu? Allah yang menciptakan segala sesuatunya, saudaraku. Dia tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Demi Allah aku mendengarnya setiap malam. Dan juga siang hari. La ilaha illallah. Demi Allah, aku mendengar suara di sekelilingku. La ilaha illallah. Demi Allah, aku juga mendengar hatiku selalu menyebutnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betapa indahnya kalimat itu. Kami pikir cuma kami yang mendengarnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapakah nama kalian semua, saudara-saudaraku? Bagaimana kalau besok kita berkumpul lagi di tempat yang aman? بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. Kenapa aku merasa kurang hari ini? Di mana saudaramu, wahai ratu? Tolong tunjukkan padaku. Aku dengar dia sedang sakit, Paduka. Kemarin baru saja aku melihat dia pergi keluar dari acara pesta yang dia laksanakan. Benarkah begitu? Tapi kenapa tidak ada yang bilang padaku? Tuanku kan tahu bahwa saudaraku itu tidak menyukai keramaian dan kekerasan yang dilakukan seperti itu. Dan kenapa? Aku dengar
Dia tidak menyukai pesta seperti itu. Apa? Bawa dia sekarang juga ke hadapan. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh hati nuranimu? Bagaimana kau menyebutnya? Pencipta langit dan bumi. Dan kau? Maha menghidupkan dan maha mematikan. Kalau kau? Pemilik kemegahan dan kemuliaan. Kalau kau? Cahaya langit dan bumi. Kalau kau? Dialah yang maha besar, maha bijaksana. Lalu, bagaimana dengan pendapatmu sendiri? Sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar. Tuanku, Raja memanggilmu. Mohon Tuan segera datang. Pergilah dulu, aku akan segera menyusul. Percayalah padaku, tuanku. Saudaraku tidak bersalah. Dia itu pembangkang. Tidak beriman pada apa yang kita percayai. Tidak beragama yang sama dengan kita. Dan tidak menasihatiku. Aku rasa jika aku tidak menghukumnya, aku akan dianggap lemah olehnya. Dan kekuasaanku akan berkurang. Hamba pelayan yang setia dan taat. Carilah kemanapun mereka pergi. Di balik langit, di tengah laut, atau sampai ke rahim ibu mereka sendiri. Carilah. Cepatlah angkat batu itu dan bawa kemari sehingga semua orang tahu nama-nama 7 orang pembangkang. Siapapun yang melihat mereka dan tidak memberitahu kami, dia akan mendapat siksaan yang sangat berat. Tidak ada orang yang mampu menghadapinya. Tentara raja mencari kita di setiap tempat. Janganlah takut, saudaraku. Kita tidak melarikan diri dari agama Allah. Aku dengar nama kita ditulis di sebuah batu besar. Yang memberitahu keberadaan kita akan diberi hadiah besar. Dan siapapun yang melihat kita, mereka akan dibunuh. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada tempat berlindung selain perlindungan-Mu. Tidak ada penolong selain diri-Mu. Allahumma kau adalah pemilik jiwa kami, Tuhan kami dan Tuhan semesta alam. Tolonglah kami, wahai Tuhanku. Tolonglah kami. Allahumma, kau adalah pemilik jiwa kami, Tuhan kami dan Tuhan semesta alam. Kami hanya meminta pertolongan padamu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Allahumma, tolonglah kami dari orang-orang yang sesat. Mereka kaum yang menyembah selain Allah. Jika kita tidak datang kepada mereka dengan kekuatan yang nyata, mereka akan terus mendustakan kebenaran Allah. Bagaimana anjing itu bisa mengetahui ada gua di sini? Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Ayo kita masuk ke dalamnya, saudara-saudaraku. Mungkin Allah berkehendak agar kita bersembunyi di dalamnya. Tuhanku, hanya bagimu puji syukur ku panjatkan. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم. La ilaha illallah. Allah. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. Ayo, giliranku. Ayo. Ayo, giliranmu. Siapa? Giliranmu. Silakan. Bisa dilihat dulu. Ayo, mari. Bisa ditawar. Terima kasih. Sudah sangat murah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa lama kita ada di sini? 1 atau 2 hari. Tuhan kita maha tahu. Salah seorang dari kita harus ke kota dengan membawa uang ini. Ya, setuju. Untuk membeli makanan bagi kita semua yang ada di sini. Dengan diam-diam, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan kita. Kalau mereka melihat kita, mereka akan merajam kita atau memaksa kita mengikuti agama mereka. Kita tidak akan mengikuti agama mereka. Aku pergi ke kota sekarang. Allah bersamamu, saudaraku. Ayo, lempar bolanya. Hei, ke sini. Wahai saudaraku, bisakah kalian memberikanku sedikit makanan? Karena aku sangat membutuhkannya. Kami tidak bisa memberikan apa yang kau minta sebelum kau memberitahu dari mana uang kuno itu. Uang ini akan kubelikan makanan karena saudara-saudaraku sangat membutuhkannya, teman. Tapi uang itu bukan uang dari zaman kami. Itu adalah uang yang kuno. Mana? Coba perlihatkan uang itu padaku.
Dia seorang tua yang pandai. Uang ini sangat kuno, bukan dari zamanku atau zaman sebelumku. Uang ini sudah lama tidak beredar pada zaman ini. Uang itu beredar pada zaman Raja Zulkianus. Zulkianus, masa itu telah berlalu lebih dari 3 abad. 3 abad? Lebih dari 300 tahun. La haula wa la quwata illa billah. Maha suci Allah. Apakah masa Zulkianus begitu lama sudah berlalu? Kami tidak akan meninggalkanmu sampai kau ceritakan semuanya pada kami. Kami mohon. Dari mana kalian berasal? Apa yang bisa kau ceritakan pada kami? Apa rahasia uang itu? Allah telah menolong kita di gua ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah. Inilah mukjizat yang mengagumkan. Allah telah menyembunyikan kalian di gua ini dan memberikan rahmatnya pada kalian. Kalian telah menetap di sini selama 309 tahun. Selama kalian tidur, Maha suci Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang menghidupkan yang mati dan membangkitkan kita di hari kiamat nanti. Para penghuni gua itu telah wafat. Lalu kita bagaimana? Hah? Bagaimana? Iya, bagaimana ya? Apa yang akan kita lakukan terhadap tempat di mana terjadi mukjizat yang besar ini? Aku benar-benar tidak tahu. Kita jaga kerahasiaan tempat ini. Dan jangan sampai rusak. Kita jadikan tempat ini sebagai pengingat dan pelajaran bagi kita. Kita bangun masjid untuk mengenang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم.
Pak Miftah, maaf nggak ada suaranya. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Coba di chat ada suaranya gak? Ya Tata ya. Ada. Ada. Ada, Pak. Ini mana ada suara? Punten Bu, tetap gak ada suaranya di tempat Pak Miftah mah. Iya Pak Miftah, benar suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf, Pak, itu suaranya nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran lagi. Cek 1 2 3, ada ya? Ada. Ada Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fokus lagi teman-teman sekalian. Ya, ini nggak akan lama insya Allah. Dipindahkan lagi. Nah, gitu ya. Oke, ya. Oke, fokus lagi teman-teman. Perhatikan ke depan. Tadi ya, kita juga sudah dibuka oleh teman kita ya di awal tadi dengan membacakan surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-10 sampai ke-16 tadi ya dibacakan ya. Nah, tadi dibuka dengan kisah para pemuda ya, teman-teman juga menyimak lewat apa? Lewat videonya tadi ada beberapa kisah tentang kepemudaan ya. Jadi ada anak-anak muda ya pada kisah ini ya, pemuda yang sangat semangat, tinggi, ingin dekat sama Allah ya. Tadi juga kita perhatikan lewat kisahnya ya, ketika pemuda-pemuda itu merasa tidak nyaman di daerahnya ya, karena ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah ya. Ada rajanya ya, zalim,
ada pengikutnya yang ikutan zalim juga gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak disukai ya dan tidak sesuai dengan ajaran Allah gitu ya. Oke, ya. Nah, biasanya teman-teman sekalian, ketika pemuda atau remaja yang remaja yang pindah dari remajanya kepada pemuda ya, yang bertumbuh dari remaja ke pemuda, itu biasanya punya sifat yaitu ingin menunjukkan eksistensi atau keberadaannya ya. Jadi ingin menunjukkan keberadaannya tuh bahwa saya teh ada gitu ya, ingin diakui sama orang lain ya. Nah, hanya saja banyak cara untuk melihatkan atau memperlihatkan keberadaan kita ya, menunjukkan keberadaan kita kepada orang lain itu adalah banyak cara. Ada cara yang baik, ada cara yang tidak baik ya. Kalau kita lihat ya, biasanya di pemuda-pemuda saat ini gitu ya, di kalangan kita ya, di sekitar kita itu ada pemuda-pemuda yang mencari cara untuk diakui oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Contohnya ya, yang pertama tadi, pemuda itu punya sifat ketika remaja, ketika bertumbuh menjadi dewasa, itu ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan keberadaannya. Ini loh gue, ini loh aku gitu ya. Ini loh aku yang dulu, misalkan aku dulu culun, sekarang aku enggak misalkan gitu ya. Nah, itu sifat para pemuda ya. Jadi remaja yang baru masuk ke pemuda gitu ya. Kelanjutkan, nah, ada banyak cara ya teman-teman. Salah satunya kalau kita salah mengambil cara, ada yang konsumsi yang tidak dibenarkan, misalkan ya narkotik misalkan. Ya misalkan ditanya apa bukti dewasamu, miras, ini misalkan itu ya, sambil ini namanya telepon ya, maksud kayak gini ya, maksud bapak. Nah gitu ya, ada ya narkotika gitu ya. Itu tuh bukan cuman untuk cari ngefight doang, tapi ingin ngebuktiin, aku teh udah dewasa, udah bisa konsumsi yang namanya miras, alkohol, ya, narkotika dan macam-macam sebagainya gitu ya. Adapun, mohon maaf teman-teman, yang mengkonsumsi yang tidak biasa dikonsumsi, misalkan laki-laki, ya, sekarang remaja masih SMP, masih dilarang merokok gitu ya. Walaupun sudah dewasa tetap nggak boleh ngerokok, tapi teman-teman memilih untuk merokok. Misalkan dia rokok lagi, misalkan ya, rokok lagi, misalkan ya. Dan kalau ditanya apa bukti dewasa kamu? Ya ini ngebul dulu dong ya, sesebat dulu sebentar gitu ya. Gitu kan? Laki rokok misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ada juga ya. Jadi bukan karena ngebulnya doang, jadi pengen dilihat, oh, saya tuh udah dewasa nih ya. Dilihatin sama orang tuh, wah, ini orang dewasa nih ya. Harus hati-hati misalkan gitu ya, apalagi yang ngerokok gitu ya. Kayaknya sangar gitu ya kelihatannya, padahal belum tentu ya. Padahal yang ngerokok itu banyak kekurangannya ya. Yang ketiga, tawuran ya. Tawuran. Nih, ada yang tahu ini siapa? Takemichi ya. Ya, teman-teman kalau nonton animenya ya, Takemichi itu ketika SMP, ya itu remaja keneh kan, masih remaja ya, ingin diakui sama orang lain dengan cara ikutan geng motor, geng ya, buat geng gitu ya. Awalnya gengnya sama yang di bawah ini gitu ya. Cuman ketika ketemu sama yang lebih dewasa, ya ketemunya sama siapa? Siapa namanya yang, bukan Mikey, Bang, bukan terakhir siapa sih yang musuhnya yang anak SMA teh? Kiyoma, lupa lagi ya. Pokoknya namanya Kiyoma ya. Jadi ngajak keluar sama orang yang udah dewasa, yang SMA, dikirainnya teh sama Takemichi itu anak SMP juga sepantaran. Ternyata ketika ke daerahnya sama gengnya, ya ketemu sama yang lebih dewasa SMA. Namanya Kiyoma kalau salah ya, Kiyomasan, Bang Kiyoma kalau salah ya. Ternyata ini juga si Bang Kiyoma itu juga termasuk ke dalam geng Manji, Tokyo Manji ya. Ya dihabisin lah, dibogem sama gengnya Kiyomasan gitu ya. Jadi Takemichi juga sampai babak belur dan jadi kacung ya. Kacung itu apa? Babu ya, kayak gitu ya. Nah ini contohnya misalkan Takemichi gitu ya. Ingin menunjukkan
keberadaannya dengan cara jadi geng motor. Nih saya jagoan loh ya, tapi ketika ketemu sama yang lebih kuat, dibugem, ya dipukul dan digelutin, udah we gitu ya, kalah tuh jadi kacung gitu ya, gagal gitu ya, jadi orang besarnya gagal gitu ya. Nah seperti itu. Sebelumnya? Belum, bentar. Nah jadi tawuran ini teman-teman ya, bukan karena tawurannya, tapi ingin diakui bahwa ia merasa sudah naik jadi level dewasa. Ya, asalnya SD misalkan ketemu ya, SD kan masih culun gitu ya. Ketika SMP udah saya udah bisa nih lawan anak SD gitu ya. Jadi berani itu sama yang lebih kecil misalkan ya. Nah, kalau Takemichi salah, dikirain satu pantaran, ternyata lawannya anak SMA gitu ya. Jadi kacung gitu ya, kalah sama gengnya divisi Kyoma kalau saya lupa gitu ya. Nah, ini jadi ya intinya anak-anak seumuran kalian yang remaja yang beranjak kepada dewasa itu punya sifat ya ingin keberadaannya itu diakui sama orang lain kayak gitu ya, dan banyak cara untuk kita mendapati itu ya, bisa cara yang baik yang benar, bisa juga dengan cara yang buruk. Kalau yang buruk yang tadi yang dicontohkan ya, seperti itu. Lanjutkan. Nah, oke. Sebelum kepada yang slide ini, jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali lagi kepada pemuda Kahfi, ya, teman-teman kalau perhatikan, ya, mereka itu sangat memperhatikan sekelilingnya, bagaimana orang lain berperilaku, gitu ya. Ketika melihat sekeliling yang nggak baik, ya, mereka itu menjauhi. Tapi ketika tahu rajanya ada salah satu pemuda yang tidak patuh dengan kebijakannya, maka dia jadi buronan, sehingga hijrahlah mereka gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini ya, seperti pemuda Kahfi, orang-orang yang hebat yang punya tujuan untuk dekat sama Allah ya, tapi dihalangi oleh pemimpin atau pemerintah pada zamannya gitu ya. Sehingga ini termasuk pemuda yang ketika Nabi SAW memberikan satu hadis bahwa ada 7 golongan nanti di antara kita ya, termasuk bukan hanya orang-orang yang sudah menikah, bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, bahkan orang seperti kalian masih remaja, pemuda-pemudi yang hatinya terikat sama masjid ya, itu bisa akan dapat naungan ya di hari akhir. Teman-teman bayangkan di hari akhir itu ketika di padang mahsyar ya, orang lain itu pengen cepet-cepet dihisab sampai nggak peduli mau masuk surga atau neraka ya, bukan nggak peduli tapi udah pengen cepet-cepet masuk, ingin cepet-cepet dihisab gitu ya. Jadi nggak tahan banget di padang mahsyar teh, panasnya, capeknya, apalagi banyak orang gitu ya, satu-satu yang dihisab teh ya. Cuman 7 golongan ini yang santai banget gitu ya. Orang lain kepanasan, ada yang jadi berenang sama keringatnya sendiri ya. 7 golongan ini mah santai aja ya. Jadi santai ya, ada naungannya ya, teduh ya, seperti itu. Dan salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terikat oleh masjid. Nah, teman-teman, Bapak ingin sampaikan kalau Quran atau hadis mengatakan masjid itu bukan berarti tempat masjidnya, tapi itu syiar. Syiar di mana kata masjid itu untuk syiar orang itu dekat sama Allah. Ya, jadi jalan untuk orang lebih dekat sama Allah, seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi ini ada di hadis Bukhari ya, kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullah ya, fi dhillati yaumadillah inna dhilluh gitu. Jadi ada orang yang mendapat 7 orang yang mendapat golongan yang mendapat naungan ya. Dan di sana ketika padang mahsyar nggak ada naungan lagi selain naungan dari Allah, dan diantaranya adalah syabun kana qalbuhu mu'allaqatun bil masajid gitu ya. Jadi hati seorang pemuda atau pemudi yang terikat hatinya kepada masjid. Artinya dia ingin dekat sama Allah gitu ya dengan perantara masjid itu. Jadi masjidnya bukan berarti tempatnya, tapi syiar untuk dekat sama Allah gitu ya, syiar untuk mendekatkan diri sama Allah gitu ya, seperti itu. Oke? Nah, jadi tadi ya Bapak sampaikan lagi, ada pemuda yang kita kisahkan tadi ya, tadi itu pemuda hebat yang ingin dekat sama Allah tapi dihalangi oleh pemimpin ya. Dan sifat pemuda itu yang pertama tadi
keberadaannya ingin diakui oleh orang lain, dan itu banyak caranya untuk bisa sampai ke sana. Ada cara yang baik, ada cara yang buruk gitu ya. Nah, kalau pemuda kafi ini sudah pada jalan yang baik ya, sudah tadi kumpul sama teman-temannya yang satu frekuensi gitu ya, buat grup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi enggak cari sensasi dengan melakukan sesuatu hal yang enggak baik gitu ya, seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, jadi kita dapati ada pemuda Real Madrid, ada pemuda masjid ya. Pemuda masjid mah teman-teman sekalian ya. Tadi kalau kita lihat kisahnya dalam kisah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, itu kan ada misalkan satu pemuda, kok gini ya suasana di negeri saya teh. Terus teh ada lagi pemuda yang satu frekuensi ya. Oh iya, kenapa ya kamu sama kayak aku, ininya apa pemikirannya? Kita teh asal nggak hidup di sini teh enak, tapi ini kebijakannya salah gitu ya. Sehingga orang-orang yang pada saat itu teh ngebuat grup ya. Kalau dalam suasana sekarang mah ada ikhwan akhwat buat grup ya, halakoh gitu ya, seperti itu. Nah, dulu juga di zaman Al-Kahfi ya, pemuda yang Al-Kahfi yang disampaikan tadi itu juga buat grup ya. Jadi nggak sendiri-sendiri ya. Walaupun tadi ada yang paham, ada yang menyadari, wah ini tuh salah nih ya, ketika ketemu pemuda yang lain, wah sama nih frekuensi ya. Jadi buat grup gitu ya. Jadi kata Quran, isyarat Quran, kalau teman-teman ingin bergerak, ingin mendekat sama Allah dengan gerakan yang berkelompok, itu akan lebih, setidaknya lebih kuat ya jaminannya untuk menjadi lebih baik dan saling menguatkan di dalamnya gitu ya. Berbeda dengan yang sendirian ya. Yang sendirian itu nggak terlampau merasakan nikmatnya ibadah ya, dibandingkan dengan yang berkelompok gitu ya, seperti itu. Oke, jadi tadi ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid gitu ya. Nah, ini ada Levi, ada yang tahu ini? Ya, Levi saja tobat gitu ya, masa kita enggak ya? Oke, lanjutkan. Nah, jadi ada tadi ya Bapak sampaikan, ada pemuda kafi, pemuda yang bikin grup untuk menjadi soleh ya. Kalau dulu mah dihalang-halangin, dikejar sampai taruhannya nyawa. Kalau kita sekarang nggak kayak gitu kan, mudah ya. Ingin buat grup, tinggal buat di WA ya. Ingin buat grup, tinggal buat misalkan di Facebook dan sebagainya ya. Tinggal bergaul dengan teman-teman ya, buat grup gitu ya. Nah, kalau dulu Ashabul Kahfi buat grup yang ingin sama-sama jadi soleh, dikejar sampai taruhannya nyawa. Kalau kita apa? Kita mah enak ya, sekarang sudah tinggal buat gitu ya grup teh. Ya tinggal masuk ya, tinggal ya ikuti aja gitu ya, nggak ada ancaman dari luar atau apapun gitu ya, seperti itu. Oke, kan? Nah, oke. Nah tadi pemuda kahfi ketika tahu situasinya nggak baik gitu ya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah gitu ya, sehingga mereka membuat grup ya. Ketika membuat grup, mereka diketahui oleh sang raja sehingga perintah untuk setiap rakyatnya atau para tentaranya ketika ketemu tolong dipanggil ke sini ya. Nah, sehingga yang dilakukan oleh para pemuda ini adalah hijrah. Pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lebih baik ya. Jadi konsep hijrah itu teman-teman, ketika teman-teman merasa tempat ini udah nggak baik-baik ya, ibadah nggak nyaman ya, ingin sholat nggak boleh gitu ya, itu silahkan hijrah. Tapi kalau teman-teman merasa ibadah nyaman, baca Quran nyaman, ya hafalin Quran nyaman gitu ya, gak usah pindah, ya udah tetap aja di sini. Kayak di Israel juga kan seperti itu ya teman-teman, kalian yang boardingnya terutama ketika nyaman ibadah gitu ya, makanan sudah disediakan ya, tempat tidur udah ada gitu ya, gak usah hijrah, tempat yang lebih buruk gak usah ya, udah yang terbaik di sini, seperti itu ya. Begitupun yang di rumah juga gitu ya, nggak usah pindah ke tempat yang lain kalau sudah nyaman untuk beribadah dan sebagainya, seperti itu. Oke? Nah, sehingga ketika hijrah belum sampai mencari tempat yang benar, tahu-taunya di depan teh ada gua ya. Soalnya kalau nggak ke gua itu ya ke tempat yang lain nggak akan sempat, karena semua warga sudah tahu, masyarakat sudah tahu kalau ketemu sama pemuda kahfi maka akan diberitahu ke rajanya, sehingga udah nggak ada cara lain untuk hijrah selain masuk ke gua ya.
Nah, dalam bahasa Arab, gua gitu ada dua, ya. Ada gharun, ada kahfun. Jadi kalau guanya itu cuma cukup 1 atau 2 orang, sempit banget gitu ya. Itu disebutnya dengan gharun. Kalau teman-teman ke ke Mekah ya, Jabal Bukit Cahaya ya, Jabal Nur ya, ada kan Gharu Hira, gua Hira ya, tempat Nabi ya berdiam diri gitu ya. Dan itu tadi katanya gharun ya, cuman bisa dimasuki 1 atau 2 orang saja ya, itu gharun. Nah, kalau guanya lebih besar ya, kita bisa lebih selonjoran gitu ya, bisa tiduran, itu disebut kahfun ya, disebut kahfun, seperti itu ya. Nah, jadi bahasa Arab itu ternyata menarik ya teman-teman, ada kata-kata yang dikhususkan, ada yang dikatakan, ada yang khusus buat yang lebih kecil, ada yang khusus lebih besar gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab untuk gua yang lebih besar ya, kita bisa tiduran, bisa selonjoran, itu disebut kahfun ya. Oke, kembali kepada ayat ke-10 di surat ke-18 ya. Itu ada tadi id awal fityatu inan kahfi. Jadi ada pemuda ya yang pergi berlindung kepada gua ya. Nah, pakai katanya kahfi. Nah, kalau hanya kahfi saja teman-teman juga ya di boarding belajar bahasa Arab ya, itu namanya masih nakiroh, masih umum ya. Jadi nggak tahu di mana sih guanya teh, masih abstrak. Nah, kalau dalam suratnya pun namanya al-kahfi ditambah alif lam, itu menjadi ma'rifat tertentu. Jadi ada salah satu gua yang benar-benar hanya ditinggali oleh pemuda kahfi. Jadi nggak abstrak gitu ya, di salah satu tempat. Nah, tadi kan dicerita, dirahasiakan ya, nggak disebutkan di mananya ya. Tapi kata Allah itu menunjukkan bahwa ada satu gua yang khusus benar-benar ada di salah satu tempat yang didiami oleh pemuda-pemuda yang ashabul kahfi gitu ya, seperti itu. Oke? Lanjutkan. Nah, oke, tadi ayat ke-10 menggunakan katanya awalnya in ya, id awan fityatu ya. Nah, id itu teman-teman ya, kalau umumnya biasanya sering diartikan ketika atau ingatlah ya. Kalau teman-teman buka Quran itu artinya ingatlah ya, ketika pemuda-pemuda gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ya, id itu dalam ilmu nahwu bisa diartikan juga sebagai pahami, dalami, pelajari. Jadi seakan-akan Allah teh ingin ngasih tahu ke kita ya, hei kalian, saya kasih ini satu kisah ya tentang pemuda yang ingin mendekat kepadaku lalu dicegah oleh pemimpin atau pemerintah pada zamannya gitu ya. Maka pelajari, dalami, pahami. Itu ya yang maksud Allah ingin sampaikan kepada kita teh, bukan hanya mengingat saja, bukan hanya ingatlah gitu ya, nggak cuman itu aja, tapi pahami, dalami, pelajari ya, seperti itu. Oke? Jadi Allah teh ingin ngasih tahu ke kita kayak gitu ya. Cuman bukan hanya ingatlah, lupakan, nggak gitu ya. Oke? Paham di sini? Paham ya, insyaallah. Oke? Lanjutkan. Nah, persoalannya teman-teman, ketika masuk ke dalam gua ya, itu teh orang-orang atau pemuda-pemuda teh nggak bawa perlengkapan, nggak bawa makanan, nggak bawa kasur. Ya, kalian enak tidur di sini ada kasurnya. Mereka di gua ya, alasnya rata ya, atau ada berbatu-batu gitu ya, teman-teman. Keras, super keras gitu ya. Maka bagaimana keadaannya seperti itu gitu ya? Apakah akan bisa bertahan atau tidak? Ya, seperti itu. Makanan nggak ada, bekal nggak ada gitu ya. Apa yang mau dimakan, apa yang mau dipertahankan? Ini mah nggak akan lama lagi juga bisa meninggal karena kelaparan, gitu kan? Ya, oke, coba lanjutkan. Nah, itu persoalannya. Yang pertama tadi ya bekal terbatas, ya. Yang kedua dikejar pemimpin zalim, ya. Yang ketiga tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di gua, ya. Nggak sempat untuk cari negeri yang lain. Yang keempat keadaannya terbatas, makanan terbatas, nggak ada toilet, teman-teman ya. Teman-teman di sini udah ada toilet gitu ya. Kalau ingin ke hamam tinggal ke hamam gitu ya. Ingin buang hajat gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi apa yang diminta oleh pemuda kahfi?
Apakah mereka meminta, ya Allah, kami sudah mencoba untuk lebih dekat kepadamu, tapi ada yang mencegah kami dari perbuatan baik ini, maka berikanlah kami makanan. Apakah seperti itu? Ya, misalkan Rabbana atina min ladunka ta'aman, misalkan gitu ya, minta makanan. Atau enggak, misalkan di gua, coba teman-teman bayangkan di gua itu apakah gelap atau terang? Gelap, ya. Tahu dari mana gelap? Udah pernah ke sana? Ya, betul ya. Tahu udah pernah ke sana? Oh, belum pernah ya. Nah, iya bisa jadi ya. Di gua itu kondisinya bisa jadi gelap, bisa jadi ada cahaya, tapi cahaya juga terbatas. Terbatas banget. Ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman bayangkan dalam pikiran kalian gitu ya. Nah, kalau nggak ada cahaya berarti gelap banget ya. Mau siang, mau malam pun tetap gelap gitu ya. Nggak ada pencahayaan seperti itu ya. Nah, maka apakah pemuda kafir meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina min ladunka nuron, misalkan gitu ya, minta pencahayaan karena ini gelap sekali gitu ya? Enggak kan? Tapi yang pemuda kafir minta, ya, yang pertama adalah rahmat, ya, kasih sayang Allah gitu ya. Jadi, oke. Nah, jadi keempat hari teh teman-teman, itu teh lagi dalam fase sulit banget gitu ya. Gak ada cara lain gitu ya. Gak bisa mikir kemana lagi nih gitu ya. Tapi apa yang mereka minta, teman-teman? Apakah minta makanan? Apakah minta kasur sama Allah? Enggak ya, karena mustahil gitu ya. Dan yang diminta oleh orang pemuda itu adalah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min azwajina rasyada gitu ya. Seperti itu. Oke? Oke, jadi yang pertama itu mereka minta rahmat, ya, bukan minta kasur, bukan minta makanan, bukan minta minuman, ya. Ketika mereka melafalkan atau mengucapkan kata ini, maka semua kebutuhannya sama Allah dipenuhi, walaupun enggak dikasih makanan, tapi dikasih tidur nyenyak. Bayangkan teman-teman masuk ke gua, ya, itu berbatu-batu, ya. Gimana mau nyenyak, ya, tidur 309 tahun, bagaimana bisa seperti itu? Teman-teman aja, ya, ketika ada PR atau apapun situasi sulit gitu ya, tidur setiap 3 menit sudah bangun, aduh, cara ngerjain PR, misalkan gitunya, aduh, misalkan, aduh, ada PR atau apa gitu ya. Nah, ini sama Allah kasih tidurnya, ya, ketika minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi dibandingkan meminta dunia, mereka meminta ya, minta seperti itu ya. Jadi semua kebutuhannya pun dipenuhi sama Allah gitu ya. Gak perlu makan, gak perlu ke buang air gitu ya. Semuanya dipenuhi gitu ya. Sampai ke alas yang sangat keras pun mereka masih nyenyak dalam tidurnya ya, nyaman gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi yang Bapak ingin sampaikan ya, yang Bapak sampaikan di sini bukan tentang buahnya, tapi keadaan dalam buahnya. Ya, jadi keadaan dalam buah itu kesulitan, ya, semua terbatas, nggak ada makanan, minuman nggak ada, toilet nggak ada. Ya, keadaan itu bisa saja kita alami dalam rumah kita, dalam sekolah kita, ya, dalam kehidupan kita. Jadi bukan tertuju pada buahnya, tapi keadaan yang ada pada buah itu, ya, itu boleh jadi kita alami, itu boleh jadi kita rasakan sekarang, gelisah, ya, kalau gitu ya, gak bisa apa-apa gitu ya, besok misalkan pengen ada ujian, kalau gitu ya, sulit ya, mempelajari pelajaran yang masuk gitu ya, gimana caranya gitu ya. Nah, yang dimintakan oleh Tuhan jadi adalah rahmat, ya, seperti itu. Jadi Bapak ingin sampaikan di sini adalah, ya, bukan tertuju pada buahnya, tapi keadaan dalam buahnya itu bisa saja kita alami saat ini, ya. Dan itu ketika kita alami saat kita mengalaminya sama seperti yang pemuda kahfi alami, maka ya ada doanya yang tadi disampaikan di ayat ke-10, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya, minta rahmat
hanya pada sisi Allah, nggak pada yang lain gitu ya, seperti itu. Oke? Nah, lanjutkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang Bapak ingin sampaikan ya, hikmahnya dalam kisah ini ketika teman-teman menghadapi kegelisahan, teman-teman menghadapi sesuatu yang sulit sekali gitu ya, maka yang dipintakan oleh teman-teman bukan dipintakan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi minta rahmat sama Allah. Ya, ketika rahmat turun, semua masalah terselesaikan insya Allah. Ya, seperti itu. Ya, seperti pemuda kafir ketika dialami surat berat banget ya, keterbatasan yang diminta itu adalah rahmat, bukan makanan atau minuman. Seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Kalau misalkan lagi sulit gitu ya, pengen pulang nih, kan ya, pengen pulang ke rumah, misalkan malas di sini gitu ya. Jangan minta ya, jangan minta hal-hal yang duniawi gitu ya. Pengen ada komputer di sini, di rumah ada komputer, di sini nggak ada komputer, nggak bisa gaming, misalkan gitu ya. Jangan minta yang dunia, tapi minta rahmat. Ya, tadi disampaikan ketika rahmat turun, semua masalah selesai insya Allah gitu ya. Itu hikmah yang bisa diambil dari kisah Al-Kahfi. Paham di sini? Paham ya. Oke, terakhir ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir ya, kita rapikan diri kita sama Allah gitu ya. Kalau di teknik mah Shinjo Sasageo ya. Kalau kita mah Shinjo Sasageo for Allah gitu ya. Ya. Jangan pikir kalian doang ya suka anime ya. Bapak juga suka anime ya, gini-gini juga ya. Mengikuti gitu ya. Apalagi nonton si mau spoiler bisa oke, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari hikmah yang ada pada kisah Ashabul Kahfi. Oke, mungkin teman-teman ya, kalau yang mendengar silahkan di situ ya. Bapak aja yang nanya ya. Hah? Itu nggak akan Bapak jawab ya. Bapak nggak minum ya. Lebih menikmati aja gitu ya. Minum ya. Dari dulu. Ya, jadi kan misalnya tadi nonton yang diambil itu awalnya yang diambil itu bukan keinginannya, tapi yang sesuatu yang dilakukan apa kita nggak bisa soal kebaikan itu loh ya. Salah ya. Mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan ya. Ini pelajaran ketika Hadiahnya ada hadiahnya. Tenang ya. Ya, tenang. Wanita. Gimana? Oke, tunggu sebentar ya. Ada pertanyaan buat yang di M-Teams ya. From
Cek satu. Ada yang ngaku? Siapa yang ngaku? Saya. Mic-nya mati. Mic-nya dimatiin. Bu, mic-nya mati. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, kita ngomong, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Oh, nggak kedengeran? Oke. Ya, atau misalkan ibu cek gini. Ibu cek gini. Ibu bilang, apa kabar hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ulangi lagi ya. Yang di M-Teams juga harus ikutan ya. Oke, harus ikutan yang di M-Teams juga ya. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, harus tetap semangat ya. Kita mulai games. Yang mana? Ya. Ya, untuk yang di M-Teams, mangga boleh isi kuisinya. Kalau untuk yang di sini, Ibu akan tanya atau Pamita bertanya ke kalian ya. Pertanyaannya? Wah, jangan lag.
Bentar ya, balikan lagi. Enggak, ini silakan masuk.